Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, satu hal yang tidak perlu dan harus selalu kita ingat, yaitu perintah yang sangat penting untuk kita sekalian. Apa perintah tersebut? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai muncul keyakinan di dalam dirimu. Sebab memang sudah kodrat manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk terkadang kita disebut sebagai abid, dan kita harus mengabdikan diri kita kepada Allah Sang Khalik. Bagaimana seorang pembantu ini mengabdikan dirinya kepada sang majikan, begitupun diri kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka abdikan diri kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jangan pernah kita melanggar apa yang Allah dan Rasulnya larang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa salat itu begitu penting? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salatnya seorang hamba. Kalau salat seorang hamba ini betul, baik, benar, maka seluruh amal ibadahnya akan menjadi benar. Allah tidak perlu lagi menghitung-hitung amal ibadah yang lain ketika salat seorang hamba sudah benar. Wa in fasadat, namun kebalikannya, ketika amal ibadah seorang hamba ini fasid, rusak, bejat, tidak beraturan, dan tidak pernah sesuai dengan syariat Islam, fasada sa'iru amali, maka semua amal ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut adalah sia-sia, tidak memiliki pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat begitu pentingnya sholat. Ini sungguh luar biasa. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sebab sholat mengajarkan kepada diri kita untuk berdisiplin diri. Kita selalu memulai hal sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika seseorang sudah menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini satu tanda bahwasanya seseorang yang berbuat salah, pergok oleh seorang polisi, dia akan mengangkat tangan. Ini sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari sholat itu sendiri adalah ketika kita mulai sujud, kita lihat harga sebuah kepala yang begitu kita hargai, yang begitu mahal, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejajar, bahkan lebih rendah daripada kaki kita sendiri. Ini menandakan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhan kita, ibadah kepada Allah, abdikan diri kita sampai muncul keyakinan dalam diri kita. Kapan keyakinan itu akan muncul dalam diri kita? Kita tidak pernah tahu. Ada seorang yang mengatakan keyakinan akan muncul pada diri seseorang ketika dia sudah mengalami. Kita ambil salah satu contoh. Seorang anak yang begitu nakal luar biasa, begitu susah untuk dinasehati oleh orang tuanya. Satu saat dia menggunakan yang namanya sepeda motor. Dia menggunakan satu kendaraan, dan kendaraan ini sungguh luar biasa, dia kebut-kebutan ke sana ke sini. Setiap hari dia kendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan yang sangat penuh. Orang tuanya mengatakan kepada dirinya, wahai anakku, janganlah engkau mengendarai sepeda motormu itu dengan begitu kencangnya. Ingat, hati-hati, kecelakaan di jalan itu akan datang tanpa engkau ketahui. Anak pasti akan menjawab, iya ibu, iya ayah, saya tidak akan ngebut. Tapi apakah dia sudah yakin bahwasanya ketika dia ngebut akan terjadi kecelakaan? Tidak, sesungguhnya keyakinan yang ada dalam diri dia itu adalah sebuah keyakinan semu. Tetapi ketika dia sudah mengalami kecelakaan tersebut, baru dia akan mengatakan, betul,
apa yang dikatakan oleh orang tuaku. Ketika aku kebut-kebutan di jalan, aku akan mendapatkan satu kecelakaan di jalan raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun diri kita. Ketika diri kita sudah merasa yakin terhadap apa yang kita amalkan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hentikan. Tidak perlu lagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga tidak begitu yakin. Rasulullah tidak pernah berhenti. Rasulullah tidak pernah langsung stop untuk beribadah kepada Allah. Beliau terus sholat sampai dengan akhir hayatnya. Tetapi kita umatnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah untuk berhenti melaksanakan sholat. Kita sudah berhenti sholat terkadang tanpa melihat mau'idhah hasanah, tanpa melihat suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melakukan satu hal keburukan dalam diri kita dan kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Inilah satu kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku satu kesempatan untuk bersyukur kepadamu atas semua nikmat yang kau berikan. Ketika kita diberikan nikmat hidup seperti ini, gunakan kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah. Sholatlah kita kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jangan sampai kita melalaikan sholat dengan sengaja. Sebab jikalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumannya sungguh sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa menjaga sholat kita. Sebab dengan sholat inilah kita mampu menjaga diri kita dari kefasikan, dari satu hal yang keji, dari satu hal yang munkar. Dan diri kita pun akan terjaga dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Semoga bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.